Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan dan jawaban mengenai materi fungsi kuadrat. Pertanyaan nomor 1 sebagai berikut. Hitunglah nilai maksimum dari fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat tambah 10x kurangi 9. Cara pengerjaan dari soal nomor pertama adalah pertanyaan kedua. Seorang murid ingin membuat persegi panjang dari sel tas kawat yang panjangnya 30 cm. Luas terbesar persegi panjang yang bisa dihasilkan murid itu adalah A. 56,25 cm kuadrat, B. 54,25 cm kuadrat, C. 50,5 cm kuadrat, dan D. 48,5 cm kuadrat. Berikut adalah cara pengerjaan dari soal nomor 2.
Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami di Angka 1 Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang matematika materi sistem persamaan linear dua variabel dengan dua tipe soal, yakni soal angka dan soal cerita. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita simak jawabannya. Jadi teman-teman, di sini aku habis beli 4 buku tulis dan adik, dan aku habis membeli 3 penghapus. Nah, total dari 3 penghapus dan 4 buku tulis ini senilai Rp12.000. Nah, Dit, aku mau tahu berapa sih harga satu penghapus ini? Berapa ya? Di soal pertama tadi, kita bisa memanfaatkan tentang cara matematika SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Di SPLDV sendiri ada 2 cara penyelesaian. Yang pertama, metode eliminasi, dan yang kedua, metode substitusi. Pada soal pertama yang saya sebutkan bersama Adi tadi, kita akan menggunakan metode substitusi. Di sini diketahui sebuah penghapus dan buku. Penghapus kita sebut sebagai P, buku kita sebut sebagai B. Nah, pertanyaannya, berapa sih harga P ini? Jawabannya, kita menggunakan metode substitusi. Buku sebanyak 4 atau kita sebut 4B ditambah 3 penghapus atau 3B, Rp12.000. 4 dikalikan 3B ditambah 3B sama dengan Rp12.000. 12B ditambah 3B sama dengan Rp12.000. Sehingga 15B sama dengan Rp12.000. Bisa kita sederhanakan menjadi P sama dengan 12.000 per 15 sama dengan 800. Jadi harga satu penghapus yang dibeli Adi tadi senilai Rp800. Pada soal kedua, ini jika X dan Y memenuhi sistem persamaan, yaitu 3X plus 7Y sama dengan 1, dan 2X plus 2X min 3Y sama dengan 16, maka 48X plus 27Y adalah. Nah, pada soal ini kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Diketahui 3X plus 7Y sama dengan 1, 2X min 3Y sama dengan 16, yaitu yang ditanya 48X plus 27Y. Nah, kita akan menyamakan koefisien X, yaitu dengan cara persamaan 1 dikali 2 dan persamaan kedua dikali 3. Itu menghasilkan yang persamaan 1 menjadi 6X plus 14Y sama dengan 2, dan persamaan kedua sama dengan 6X min 9Y sama dengan 48. Nah, karena X-nya sudah sama di sini, kita hanya menjumlahkan Y dan jumlahnya, yaitu 14Y min dikurangi min 9Y dan 2 min 48. Nah, karena Y-nya itu 9-nya min menjadi plus, sama dengan 23Y sama dengan min 46. Nah, Y sama dengan min 46 dibagi 23, yaitu Y sama dengan min 2. Nah, yang kedua kita dengan cara substitusi mencari X-nya, yaitu X sama dengan 3X plus 7Y sama dengan 1. Karena Y-nya tadi sudah ketemu, kita masukkan saja, yaitu 3X plus 7 min 2 sama dengan 1.
sama dengan 3x min 14 sama dengan 1. Berarti 3x sama dengan 15 dan x sama dengan 5. Lalu kita jumlahkan persamaannya. 48x plus 27y sama dengan 48 kali 5 plus 27 kali min 2. Itu hasilnya 240 ditambah min 54, yaitu sama dengan 240 min 54 sama dengan 186. Itu jawabannya adalah B. Perkenalkan, saya Hesta Filia Evani, nomor absen 27 dari kelas 9A. Saya Aksanela Indira dari kelas 9A, nomor absen 5. Saya Puna Nomor Asli, absen 28 dari kelas 9A. Di sini kami akan membahas 2 soal tentang persamaan garis. Yuk, simak. Soal yang pertama yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik 8,7 dan 12,3. Persamaan garis yang melalui titik 8,7 dan 12,13 adalah 4y min 6x plus 20 sama dengan 0 atau y sama dengan 3/2x min 5. Mau tahu caranya? Yuk simak pembahasannya. Garis tersebut melalui dua titik dan tidak diketahui berapa gradiennya. Misalnya titik 8,7 sama dengan x1, y1, dan titik 12,13 sama dengan x2, y2. Kita menggunakan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Persamaan garisnya dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama kita memasukkan nomor sesuai rumusnya terlebih dahulu. 1 sama dengan min 7 per 13 sama dengan min 2 x1 sama dengan min 8 12 min 8. Lalu kita akan mengurangi 12 mengurangi 7, 12 dikurangi 8. Lalu kita akan mengalihkan secara silang. Ini dengan ini dengan ini. Pertama-tama kita akan menjumlahkan kali y min 7 kali 4. Sama dengan 6 kali x min 8. Lalu di bawahnya 4 kali y sama dengan 4y. Dan 4 kali min 7 adalah min 28. Sama dengan 6 kali x, 6x. 6 kali min 8 min 48. Lalu 4y min 6x ditambah 20 sama dengan 0. Lalu dilanjutkan di bagian sini 4y karena pindah ruas maka kita akan mengganti plus dengan w. 4 pindah ruas menjadi dibagi. Lalu y sama dengan ini bisa dibagi dari bagi 2 menjadi 3/2 x min 5. Sehingga persamaan garis yang melalui titik 8,7
dan 12,13 adalah 4Y min 6X plus 20 sama dengan 0 atau Y sama dengan 3 per 2X min 5. Soal yang kedua yaitu soal cerita. Sebidang tanah dengan harga perolehan 50 juta rupiah diperkirakan mengalami tingkat kenaikan konstan Rp200.000 per tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Tentukan persamaan garis harga tanah tersebut dan harga tanah setelah 5 tahun. Jawaban dari soal kedua adalah harga tanah setelah 5 tahun yaitu 51 juta rupiah. Mau tahu caranya? Yuk simak pembahasannya. Pertama, kalian harus menulis diketahui. Diketahui diasumsikan variabel X sebagai kurun waktu dalam tahun dan Y sebagai nilai harga dalam rupiah. Dari soal diketahui bahwa Y sama dengan 50 juta rupiah. Jika X sama dengan 0, misalkan gradiennya adalah M, maka M sama dengan 200.000 karena tiap tahun bertambah 200.000 rupiah. Kemudian ditanya, pertanyaan yang pertama yaitu persamaan garis harga tanah dan yang kedua adalah harga tanah setelah 5 tahun. Jawabannya adalah untuk pertanyaan pertama diperoleh persamaan harga sebagai berikut. Y sama dengan MX plus T, di bawahnya Y sama dengan 200.000 X plus 50 juta. Untuk X sama dengan 5 tahun, maka harga yang diperoleh adalah Y sama dengan 200.000 X 5 plus 50 juta. Buahnya 1 juta plus 50 juta sama dengan 51 juta. Jadi harga tanah setelah 5 tahun adalah 51 juta. Itulah pembahasan mengenai soal persamaan garis. Sekian dari kami dan sampai jumpa. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Reva Isyarismara, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Mita Maheswaryananda, nomor absen 23. Saya Gadisaya Andini, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Androy Valerian Wibisono, nomor absen 14. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang bab persamaan kuadrat. Oke, buat pertanyaan yang pertama bisa dibacakan Kakak Minta? Baik, jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 2x kuadrat min 9x plus c sama dengan 0 adalah 121, tentukan nilai c. Baik, cara penyelesaian dari soal persamaan kuadrat 2x kuadrat min 9x plus c sama dengan 0 yaitu dengan mengetahui nilai a, b, dan c. Apabila nilai a sama dengan 2, b sama dengan min 9, dan c tidak diketahui, berapakah nilai c? Nilai c diketahui dengan Cara menggunakan rumus diskriminan. Sudah diketahui jika diskriminan hasilnya yaitu 121. Rumus dari diskriminan yaitu b kuadrat dikurangi 4ac yang sama dengan 121. Min 9 kuadrat dikurangi 4 kali 2. Namun c yang diketahui sehingga c tetap adalah c sehingga sama dengan 121. 81 dikurangi 8c yang sama dengan 121. 8c dipindah ke depan sehingga 121 jadi negatif. 81 dikurangi 121 yaitu minus 40 sama dengan 8c. Cara mencari c yaitu dengan membagi 40 dengan 8 yang hasilnya adalah min 5. Jadi nilai c adalah min 5. Baik, pertanyaan yang kedua adalah, silakan dibacakan Elroy. Rumah Lani berbentuk persegi panjang dengan panjang 54 meter. Jika luas rumah Lani adalah 152 meter persegi, berapakah panjang dan lebar rumahnya? Baik, penyelesaian dari soal ini adalah sebagai berikut. Rumus dari keliling adalah 2 dikali P ditambah L. Sedangkan keliling sudah diketahui sebesar 54 meter, sehingga dapat dituliskan sebagai 2 dikali P tambah L sama dengan 54. Untuk menghilangkan 2, kita akan bagi 2, sehingga dapat dituliskan P tambah L sama dengan 27. Dapat disimpulkan
sama dengan 0. Untuk menghilangkan min di depan, kita akan kalikan min 1. Dapat dituliskan L kuadrat min 27L ditambah 152. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Reva. L kuadrat min 27L plus 152 sama dengan 0. Kita bisa tambahkan dan jenis sebagai berikut. Hasilnya adalah min 19 dan min 8 dengan 0. L min 19 sama dengan 0, L sama dengan 13. Atau L min 8 sama dengan 0, L sama dengan 8. Panjang sama dengan 8, panjang sama dengan 19. Hasil penyelesaian tersebut adalah 8 dan 19. Panjang dan lebar rumah Lani adalah 8 dan 19 meter. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.